Welcome to Aida Arya Channel. So hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aida Arya Channel. Buat kalian nih yang baru mampir di channel aku, sini aku bisikin. Di sini kalian akan menemukan video tutorial, vlog, tips, review, dan juga seputar pengalaman pribadi aku. Yuk, subscribe channel aku agar kita menjadi teman. Jadi, sesuai dengan judulnya, kali ini aku kembali ke pembahasan sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Jadi kali ini aku mau bahas barang-barang, apa saja barang-barang yang tidak direkomendasikan untuk bayi. Apalagi bayi yang baru pertama lahir. Ini sesuai dengan pengalaman aku saat aku baru melahirkan anak pertama aku. Jadi adapun nanti yang akan aku sampaikan itu sesuai pengalaman pribadi aku mengenai barang-barang yang dipakai anak aku, seperti apa saja barang-barang yang diperlukan, seperti itu, barang-barang yang cepat sekali, tidak yang pemakaiannya itu cuma sebentar banget, bahkan hanya dipakai selama 1 minggu, ataupun ada juga yang cuma dipakai selama 1 bulan, dan itu benar-benar sangat disayangkan. Dan menurut aku barang-barang yang seperti itu tidak terlalu direkomendasikan ya, karena nantinya itu akan kayak mubadir juga, sayang, ujung-ujungnya nanti juga nggak akan kepake seperti itu. Oh ya, tapi sebelum itu nih aku jelasin, ini bukan unsur kayak unsur disclaimer dari suatu produk, ini tidak, bukan ujaran kebencian juga. Buat kalian, ini aku hanya sharing pengalaman aku buat kalian yang nantinya bakal mengikuti saran aku atau tidak, itu tergantung kalian masing-masing. Tentu buat kalian yang calon mama itu bakal excited banget ya, apalagi saat kalian mendekati persalinan itu sangat excited banget untuk beli-beli produk atau persiapan buat calon bayinya. Apalagi buat kalian nih yang khususnya yang baru hamil anak pertama, itu juga terjadi pada aku kemarin. Aku kayak bingung gitu, mempersiapkan barang apa saja gitu yang harus dipersiapkan untuk calon baby, keperluan kayak popok lah, baju apa kayak gitu, ataupun kasur tidur. Itu semua tentu jadi kayak keperluan pertama, kayak poin pertama yang harus dipersiapkan gitu saat mendekati persalinan. Namun di sini aku peringatkan, karena kembali lagi belajar dari pengalaman aku sendiri ini, memang banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan saat mendekati persalinan kayak gitu ya, tentunya buat kebutuhan bayi. Tapi itu juga ada beberapa barang yang sekiranya harus dikurangi, di limit itu kayak harus jumlah sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak, karena sayangnya nanti akan mubazir. Dan apa saja itu barangnya nanti aku akan sebutkan semuanya di video ini. Oleh karena itu tonton video ini sampai habis, oke? Tapi sebelum itu aku minta tolong ke kalian semua, tolong subscribe channel aku, please subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian subscribe, aku akan makin sering upload video yang insya Allah nantinya bermanfaat buat kalian semua. Baiklah, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel aku. Dan tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Oke, sekarang barang yang pertama. Barang yang pertama ialah kasur bagi kelambu yang ada kelambunya, yang seperti ini. Nah, kasur yang seperti ini itu memang baik digunakan itu, tapi digunakan hanya pada saat bayi baru lahir saja. Karena pengalaman dari anak aku kemarin itu, kasur yang seperti itu cuma dipakai nggak sampai sebulan, dan benar-benar sebentar banget gitu. Karena apa ya? Yang pertama, kasur yang seperti ini itu kayak bukan susah sih, tapi istilahnya ribet dipakai. Jadi ketika anak tidur kita harus di kelambunya, kemudian
Kalau bayi itu kan cepet banget bangun ya, ketika haus dia pasti bangun, terus kita harus kasih dia ASI dulu, harus kasih susu dulu, jadi harus kayak buka tutup kayak gitu, jadi bakal ribet banget yang seperti itu. Nah kemudian selain itu buat bayi yang bayinya itu full ASI, jadi dia ekstra ASI gitu, nah itu juga bakal kayak mengganggu dan bakal ribet banget menurut aku, karena pengalaman dari pribadi aku juga. Jadi kemarin kan anakku kebetulan dia full ASI, jadi pas dia bangun mau ASI, aku harus ngambil dulu dari kasurnya, terus aku kasih ASI, kemudian harus taruh lagi, ketika selesai harus taruh lagi ke kasurnya, dan itu kayak menurut aku kayak ribet banget deh, bener-bener ribet. Karena karena kalau bayi itu kan cepet bangun, dia cepet lapar, cepet haus, dan kayak dalam waktu 10 menit atau 1 jam dia harus udah diberi ASI lagi, kemudian dalam waktu jangka yang 2 jam seperti itu dia udah harus dikasih ASI lagi. Jadi harus benar-benar kayak dibuka tutup, ngambil anaknya, kemudian ditaruh lagi seperti itu. Jadi menurut aku itu ribet. Jadi produk yang satu ini, barang yang satu ini aku tidak terlalu rekomendasikan. Memang barang ini bagus karena dia juga melindungi dari nyamuk, serangga yang seperti itu, tapi tidak enaknya itu bikin ribet di kita, dan sayang juga sama anaknya, harus ditaruh ambil seperti itu. Yang kedua, sarung tangan dan sarung kaki bayi. Untuk barang yang ini juga aku tidak terlalu rekomendasikan. Kalaupun kalian mau beli itu, kalian belinya sedikit aja, tidak usah terlalu banyak. Karena apa? Karena pemakaiannya juga ini tidak terlalu lama. Mungkin kalian makainya itu ke anak kalian, ke babynya itu sekitar nggak sampai 1 bulan lah, itu udah udah nggak dipakai lagi gitu, jadi udah nggak guna lagi seperti itu. Karena sarung tangan yang kayak gitu juga itu bakal kayak sering copot-copot gitu juga, apalagi yang anaknya aktif seperti anak aku. Itu kan anakku tuh bener-bener aktif, jadi kayak sarung tangannya tuh cepet lepas, cepet hilang. Dan menurut aku hal itu juga itu kayak ribet ya, bukan cuma ribet sih kan, itu sarung tangannya kan sering copot, kemungkinan nanti pas di jalan gitu jatuh kemudian hilang, itu kan sering terjadi seperti itu. Jadi kan kasihan gitu bekas sarung tangan anaknya gitu, kemudian nanti hilang di mana gitu, kasihan juga kalau menurut aku seperti itu. Sekarang barang yang ketiga. Adapun barang yang ketiga yaitu bedong bayi. Nah, bedong bayi itu biasanya cuma digunakan sekitar 1 mingguan. Setelah itu bayi itu udah nggak dipakai lagi gitu, nggak usah dibedong lagi. Tapi kalau di pengalaman aku, di anak aku kemarin itu bahkan pakai bedongnya itu nggak sampai 1 minggu. Jadi barang yang satu ini aku tidak terlalu rekomendasikan. Kalaupun kalian mau beli itu jangan terlalu banyak, dan cukup 1 atau 2 itu udah cukup banget. Karena dari bidan juga anjurannya saat bedong itu hanya digunakan setelah mandi saja, setelah memandikan bayi. Tujuannya itu agar bayi tidak merasa kedinginan. Namun setelah itu bisa dilepas juga nggak apa-apa. Nah selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 itu ialah gurita. Nah untuk gurita ini memang sudah larangan dari dokter dan bidan untuk tidak dipakaikan ke bayi. Untuk penyebabnya apa? Aku kurang tahu pasti. Tapi yang pastinya dokter dan bidan itu sangat tidak menganjurkan kepada kita untuk menggunakan gurita kepada bayi kita seperti itu. Untuk lebih pastinya masalahnya apa, kalian bisa tanya langsung ke dokter atau bidan yang paham dan mengerti mengenai hal itu. Jadi kalian bisa langsung tanya aja ke dokter atau bidan apa masalahnya dan kenapa tidak boleh seperti itu. Nah kalau dulu orang tua itu kan menyarankan bayi kita dipakaikan gurita gitu, karena tujuannya biar
perutnya tidak gembung seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang ini dokter sudah tidak menyarankan lagi. Dan kemarin itu aku itu udah beli gurita dengan jumlah yang banyak juga, namun guritanya itu tidak kepakai sama sekali. Jadi menurut aku itu sangat disayangkan dan memedir. Dan di sini aku saranin ke kalian untuk tidak usah beli gurita, karena nanti itu tidak dibolehkan oleh dokter dan bidan gitu. Mungkin dulu itu boleh, tapi sekarang gurita itu udah tidak diperkenankan digunakan gitu, seperti itu. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima ialah baju terusan atau yang disebut dengan slip suit. Nah, untuk baju terusan yang seperti itu ada banyak banget jenisnya, macamnya. Ada yang slip suit yang benar-benar tertutup satu badan, hanya ada kancing aja gitu, terus ada topinya di atas dan kakinya juga benar-benar tertutup. Ada juga yang slip suit yang ada kancingannya di bawah seperti ini ya. Ini aku ada 2 contoh model baju yang slip suit terusan gitu. Sebenarnya banyak banget baju aku yang modelnya kayak gitu, itu ada di rumah aku dan tidak dibawa ke sini. Ini contohnya. Nah, ada slip suit yang kayak ini nih. Kalau ini tuh terusan gini, terus cara pakainya itu harus masukin dulu kakinya ke dalam seperti itu. Benar-benar harus masukin kakinya dulu, baru nanti dikancing di bagian atas ini. Nah, slip suit yang seperti ini itu benar-benar susah banget dipakai, dan kasihan juga sama anaknya. Kalau pakai itu harus ditekuk dulu kakinya, terus ditekuk dulu baru bisa dibuka seperti itu. Jadi menurut aku ini sangat ribet guys, dan kasihan juga kalau dipakaikan sama bayinya gitu, harus ditekuk dulu kalau mau pakai. Nah, kalau slip suit seperti ini juga itu sangat sulit untuk buat ganti popok. Selanjutnya ada juga model slip suit yang ada kancingan di bawah. Nah, ini contohnya seperti ini slip suit. Ini aku model yang lengan pendek semua ya. Untuk yang lengan panjang itu bener-bener udah dipakai lagi, cuma sekitar berapa gitu, 1 bulan udah nggak dipakai lagi. Nah, kalau kalian mau beli, aku lebih nyaranin kalian beli baju terusan yang modelnya seperti ini, yang ada kancingnya. Karena kalau ada kancingnya itu mudah untuk kalian ganti popok si baby gitu. Jadi kalau mau ganti popok, kalian tinggal buka kancingnya di bawah ini. Kalian tinggal buka kancingnya aja, terus kalian sudah bisa ganti popok si baby. Nah, jadi guys, ini aku sedikit mau cerita. Jadi dulu aku tuh pernah pakaikan bayi aku tuh baju slip suit yang benar-benar tertutup dari kepala sampai kaki, itu benar-benar tertutup, hanya ada kancing di bagian dada. Dan untuk makeinnya itu harus benar-benar ditekuk kakinya dulu, itu baru dimasukin kakinya dulu, itu baru bisa dipakaikan seperti itu. Nah, kemarin itu kejadiannya anakku tuh waktu itu pup. Nah, terus aku tuh kayak bingung. Kondisinya pada saat itu nggak ada ibu aku, nggak ada siapa-siapa, jadi aku tuh bingung. Dan anak aku tuh kayak terus nangis, namanya baby ya, kalau sedang pup itu pasti nangis. Terus aku kayak ditegur gitu, Mbak, kalau mau ganti popok pakai baju yang kayak gini itu susah, ribet. Jadi lebih baik mbaknya nggak usah pakaikan bayinya baju yang seperti ini susah mau ganti popok mbak, kasihan juga sama anaknya. Seperti itu, aku kayak ditegur, kayak disaranin untuk tidak menggunakan baju slip suit seperti itu ke anak aku. Nah, sedangkan nih kalau menurut pandangan aku sendiri, bayi kalau pakai baju kayak slip suit seperti itu menurut aku bagus, karena dia bakal kehangatan dan tidak kedinginan. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, apa yang dikatakan bidan itu juga benar, karena kalau mau ganti popok itu kayak bener-bener susah, ribet. Sayang juga sama si baby, karena dia kalau mau ganti popok kayak harus bener-bener dibuka dulu bajunya baru bisa ganti popok, dan itu bener kayak ribet banget ya. Dan kalau kalian mau beli, aku lebih nyaranin kalian beli baju terusan yang modelnya seperti ini. Nah, ini ada kancingnya di bawah. Nah, gini, kalau pakai slip suit yang modelnya kayak gini, yang ada kancingan gini di bawah, itu mudah untuk ganti popoknya. Jadi ini aku
Jadi aku lebih sarankan untuk beli yang modelnya seperti ini aja. Oke, baiklah. Jadi inilah barang-barang yang tidak terlalu aku rekomendasikan dibeli, karena menurut aku ini barangnya tidak terlalu penting. Selain itu, barang yang seperti ini itu pemakaiannya sangat sebentar sekali. Tapi kembali aku jelaskan di sini ya, ini bukan suatu ujaran kebencian atau disclaimer suatu produk atau barang. Ini aku hanya sharing sesuai pengalaman aku yang aku alami kemarin waktu aku melahirkan anak aku. Jadi barang-barang yang sudah aku sebutkan itu sebentar banget dipakai, setelah itu udah nggak dipakai lagi. Dan selain itu juga nih, namanya bayi itu cepet banget gedenya. Dan kayak nggak kerasa banget ya, cepet banget gedenya, tiba-tiba udah gede aja gitu. Jadi menurut aku, kalau kalian mau beli barang-barang yang seperti itu, beli dengan jumlah yang sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Contohnya seperti bedong itu cuma dipakai sekitar 1 mingguan. Jadi kalau kalian mau beli, kalian beli dengan jumlah yang sedikit, 1 atau 2 itu udah cukup. Jadi terima kasih banyak telah menonton video aku. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian semua suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share. Baiklah, terima kasih telah menonton video aku. Thanks for watching and see you on my next video. Bye. Yeah.